Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas menyangkut dengan bagaimana rekam jejak dan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi bulan lahirnya Nabi Muhammad. Rasulullah itu seorang manusia yang diutuskan oleh Allah jauh-jauh sebelum waktu beliau dimunculkan ke dunia ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah nabi yang diciptakan dan diutus kepada umat akhir zaman dengan segudang kelebihan, dengan segudang keistimewaan, walaupun dalam kehidupan nyatanya beliau pernah berada pada titik yang paling rendah sekalipun. Bagaimana contohnya Ustaz? Nabi Muhammad pernah ditempeleng. Nabi Muhammad pernah gekok baule li Abu Jahal. Beliau berada di atas bukit Safa. Ru berebah membalik-balik ru darah. Nabi Muhammad pernah dilempari dengan pokok korma. Nabi Muhammad pernah ditimpakan dengan kotoran manusia saat beliau sedang sujud di depan Ka'bah. Nabi Muhammad pernah dilempari dengan bebatuan. Itu akan mengisi perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini. Artinya rekam jejak Rasulullah, risalah Rasulullah akan kita kupas malam ini dengan maksud dan tujuan untuk memunculkan, membangkitkan semangat kita untuk mengikuti jejaknya, lebih-lebih mengaktualisasikan segala syariat Islam yang sudah dipraktikkan oleh beliau dulunya. Dari semenjak kecil Rasulullah itu dilahirkan dalam kondisi tidak memiliki ayah. Bukan tidak ada sebab dan tidak ada alasan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah dalam kondisi tidak memiliki ayah. Para habaib menyampaikan bahawa alasan yang mereka dapatkan adalah sehingga Nabi Muhammad saat lahir beliau tidak menyebutkan abi. Artinya lagi anak-anak gedanya hotel but. Saat mereka dilahirkan ke dunia, saat mereka sudah bisa berbicara, pasti kalimat yang keluar dari mulutnya ma, ayah. Namun Allah menakdirkan kepada Rasulullah, beliau umur 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahanda tercinta Abdullah. Kenapa? Supaya kalimat yang terngiang dan terucap saat Nabi sudah bisa berbicara, Rabbi. Apa maknanya? Tuhanku. Sepenuhnya beliau akan menyerahkan dirinya kepada Allah. Kenapa? Dari kecil beliau tidak melihat sosok ayahanda tercintanya. Yang selanjutnya setelah umur lahir ke dunia kurang lebih 6 tahun, beliau rindu dengan sosok ayah. Tidak tahu bagaimana untuk melihat jasadnya. Beliau pinta kepada ibundanya, mari kita berkunjung ke tempat makam ayahanda. Pergi beliau bersama Siti Aisyah, pergi beliau dengan Siti Aminah ibundanya. Setiba di sana, tetruk kedih urang siklun, watene wotruh sabuh tempat di Abua meninggal ibunda tercinta. Tidak terpikat, tidak terlalu terpikat hati Nabi Muhammad dengan orang tuanya walaupun beliau sangat sayang. Kenapa? Karena cepat waktu yang diberikan oleh Allah. Yang terngiang dan tersugesti dalam pikiran Nabi hanya satu kalimat, siapa? Rabbi, Tuhanku. Sehingga hati Nabi terikat dan terpikat kepada Allah, tidak mengenal ruang dan waktu. Lejan gecok li Abu Talib 2 tahun urang siklun meninggal dunia, 8 tahun umur Nabi. Hidup bersama pamannya sekaligus kepala suku yaitu Abu Talib. Dalam perjalanan Nabi Muhammad tidak semewah yang dibayangkan dan kita fikirkan sekarang ini. Kenapa? Sudah minim pemahaman kita terhadap bagaimana pahit pekik retirnya perjuangan Nabi dalam membawa ajaran Islam. Nabi Muhammad watenejak hijrah, baik ke kota Habasyah, baik ke Madinah, beliau tidak menunggangi kendaraan yang mewah seperti kita, alias cuma onta yang ada untuk beliau tunggangi.
Selanjutnya di bawah terik matahari tidak ada aspal, beliau beranjak pergi untuk mensyiarkan agama Allah dan mencari ketenangan. Baju tempat tidurnya tidak berlapiskan sofa, berlapiskan spring bed seperti yang kita rasakan sekarang ini. Apa? Beralaskan pelepah kurma. Kesederhanaan Nabi Muhammad itu terbukti. Harta beliau tidak dimiliki untuk beliau, tetapi untuk syiar Allah dan syariat Islam. Bahkan istrinya Siti Khadijah pernah berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah orang yang kaya dulunya. Setelah engkau persunting, aku relakan segala hartaku untuk engkau simbahkan, untuk engkau perjuangkan, untuk engkau korbankan di jalan Allah." Demikian pungkas Khadijah. Bahkan pernah nekun, andai kata dalam perjalanan dunia Rasulullah neme ajaran Islam terdapat sebuah sungai yang tidak ada jembatannya, maka siap tubuhku engkau jadikan sebagai jembatannya. Siapa? Istri Nabi Muhammad, yakni Siti Khadijah. Luar biasa perjuangan Nabi. Pernah sabuh ketika orang Syiklun, Nabi Muhammad itu dililit dengan kelaparan, yang mana beliau sangat kita rindu, dililit oleh kelaparan, tetapi ada secuil makanan beliau berikan kepada sahabatnya. Beliau gantungkan batu di perutnya sembari beliau lanjut dengan gotong royong alias melakukan aktivitas biasa. Kenapa demikian? Umatnya lebih diprioritaskan walaupun dirinya bisa dikorbankan. Kehidupan Nabi Muhammad, kalau kita ingin mempelajarinya, akan muncul rasa mahabbah terhadap perjuangan Islam. Kenapa? Sangat banyak cobaan yang diberikan oleh Allah sehingga beliau menempati tempat yang paling istimewa. Apa itu? Khatimun Nabiyyin, sekaligus mendapatkan posisi ulul azmi. Mukjizat semua hampir dominan mukjizat yang dimiliki oleh nabi yang lain dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, Nabi Muhammad bisa berdialog dengan kijang. Bahasa katanya gluh. Watai gluh di drop oleh pemburu, dialog singkat dengan Nabi Muhammad. Binatang yang lain juga demikian. Nabi Muhammad sangat banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, namun mukjizat yang tidak diperuntukkan kepada yang lain, yaitu Al-Quran. Dalam sebuah sejarah orang Syiklun, jauh-jauh hari Allah sudah mempersiapkan kehadiran Nabi Muhammad. Ingat lun dalam sabuh penjelasan surah dalam Al-Quran, Alam nashrah laka sadrak, Allah berkata, "Wahai Muhammad," sebuah ayat yang kusampaikan bahwa dulunya aku pernah berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa," disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala, "Wahai Muhammad, dulu Musa sangat ingin berjumpa dengan Fir'aun. Beliau berdoa kepadaku, Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhan yang maha agung, lapangkan dadaku." Kata Musa. Kenapa Musa? Aku tidak sanggup, hampir tidak sanggup mendengar kalimat-kalimat sumpah serapah yang diucapkan oleh Fir'aun. Contoh orang Syiklun, Menya Fir'aun jamun watai merupa menurung yang napah bak pandangan mata haji, ataupun menyebahasa katanya benci rumah nyai kenaju cipu pisah siat uleng dengan tubuh. Itu kalimat yang dikeluarkan oleh Fir'aun sehingga Nabi Musa tidak sanggup, hampir tidak sanggup beliau mendengarkannya karena kalimat-kalimat yang tidak manusiawi. Akibat Nabi Musa gelakir Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Rabb, berikan kelapangan kepada dadaku untuk menerima ocehan, untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak bagus yang diucapkan oleh Fir'aun. Nabi Muhammad hana menggelakir, hana kepegah Allah Ta'ala, walaupun gembi cobaan, tapi Allah menurunkan sebuah ayatnya, Alam nashrah laka sadrak. Ketahuilah wahai Muhammad, ketahuilah wahai umat, ketahuilah wahai manusia, alam nashrah laka sadrak, adakah engkau tidak melihat dadanya Muhammad sudah kami lapangkan. Pernah geplak, pernah gepeglih dengan iman Zamzam saat ingin Isra Mi'raj. Artinya apa? Ini sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad. Hana menelakepi padahal urang-urang hampir sama juga dengan Fir'aun waktu itu. Abu Lahab, paman sendiri.
Sedangkan Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun tidak ada tali darah. Nabi Muhammad dengan Abu Lahab siapa ke? Lillahi ayah ganyan lahi apa Abu Lahab sekandung. Artinya wali kalau bahasa kita. Itu yang menjadi musuh bebuyutan dalam kehidupan beliau. Paman draw sendiri. Dan tidak hanya mencaci memaki, turut untuk menghakimi dan menganiaya Rasulullah. Tapi Nabi tidak pernah meminta kepada Allah. Allah yang menjanjikan bahwa Muhammad itu telah dilapangkan dadanya. Yang selanjutnya, kehadiran nabi-nabi yang lain belum pernah diucapkan, tapi Nabi Muhammad 30 generasi sebelum beliau lahir sudah diagungkan, sudah didengungkan. Siapa? Oleh Nabi Allah Ismail dan Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berkata saat beliau ingin merevisi mendirikan Ka'bah. Setiba di sana, wate kena pedang Ka'bah, gekun kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, wab'as fihim rasulah, bangkitkan Rasul di dekat Ka'bah ini. Kalau kita survei urung Syi'lun, hana masih ada Rasul yang lahir dengan Ka'bah kecuali Nabi Muhammad. Naga Ustaz, Nabi Ismail itu lahir di tempat yang lain, dihijrahkan oleh Nabi Allah Ibrahim, berada di dekat Ka'bah, sehingga beliau saat wate getom-tom tanok terpancarlah imun Zamzam. Yang lahir dengan Ka'bah hanya sidro, yaitu Nabi Muhammad. Kenapa? Itu doa Nabi Allah Ibrahim dulu 30 generasi sebelumnya. Ada lagi saat Nabi Isa alaihissalam sudah hampir lengkap ciri-ciri yang disebutkan oleh dalam kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, digambarkan oleh para ahli pada waktu itu seolah-olah Nabi Musa merupakan nabi terakhir yang dijanjikan dalam kitab yang sebelumnya. Apa yang beliau sampaikan? Bukan aku yang menjadi nabi terakhir, mim ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi setelah yang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad. Siapa yang menyebutkan? Nabi Isa alaihi salam. Kapan? Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Jauh hari sebelum Nabi dilahirkan sudah disebutkan, diagungkan. Bahkan beliau saat lahir tidak ada peristiwa yang menjadi nomor 2 saat lahir Nabi Muhammad. Padamnya api yang disembah oleh kafir Majusi, yang mana belum pernah tercatat dalam catatan sejarah, tapi pada subuh waktu lahirnya Nabi Muhammad padam. Saat itu pula wangi semerbak, saat itu pula hancurnya patung berhala yang disembah oleh orang-orang yang berada di kota Mekah. Artinya kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sangat luar biasa. Namun yang menjadi hati kita haru dan harus mengikuti jejaknya, beliau sudah tahu dirinya sebagai Nabi, Khatimun Nabiin, punya keistimewaan, punya kelebihan. Tapi sederhananya tidak ada 2 dalam kehidupan. Hanya 2 kesederhanaan Nabi Muhammad dalam praktik kehidupannya. Tidak beliau bermegah-megahan, tidak beliau bereporia. Akulah Nabi akhir zaman, akulah yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk semesta alam ini, akulah sebagai Nabi penutup dan menjadi Sayyidul Anam, kepalanya pada para manusia. Tapi dengan kesederhanaannya Nabi Muhammad membawa Islam dengan lemah lembut. Sampai hari ini Islam masih dikenal dan disiarkan oleh siapapun. Itu berkat perjuangan dari beliau. Yang paling pedlom burung Syi'lun, wateuronyo yang katanya Mbak Nekmit, mereka membayangkan bahwa Nabi Muhammad itu sosok yang sangat elegan, sosok yang sangat punya wibawa, karena mereka seolah-olah berasumsi Nabi Muhammad lagi urung-urung yang di perkantoran. Nabi Muhammad lagi pimpinan-pimpinan kita sekarang. Nabi Muhammad berada di unsur pemerintahan, taubahnya seperti kehidupan real sekarang. Itu jauh panggang dari api. Tidak demikian. Beliau memperjuangkan Islam dengan luntang lantung, dengan susah payah, tanpa ada penyokong. Bahkan wate meninggai Abu Talib, watenya terjadi embargo yang luar biasa. Abu Talib itu merupakan kepala suku
Nabi Muhammad saat mensyiarkan Islam, Abu Talib yang menjadi benteng saat itu walaupun tidak masuk dalam agama Islam. Kenapa? Karena beliau kepala suku. Di Mekah dulunya, kalau ada kepala suku yang membackup kita, kita akan mampu hidup secara leluasa. Tapi saat kepala suku itu hilang, maka saat itulah menjadi awal untuk kehancuran kehidupan kita. Watenya leh meninggai Abu Talib. Abu Talib pernah gekun Muhammad nyo lun bela, siap tubuhku menjadi tanah, kata Abu Talib pamannya. Andai kata satu helai bulu Muhammad jatuh, maka aku siap mati bersimbah darah untuk memperjuangkan Muhammad walaupun hangge tim temung dalam agama Islam. Waktu melingkai Abu Talib, saat itu ditombak Yasir di perutnya di depan mata Nabi. Dibakar tangan paman Utsman bin Affan dalam anyaman yang terbuat dari pelepah kurma. Ike Nabi. Di obrak-abrik kehidupan umat Islam, bahkan ada seorang anak yang diusir oleh ibundanya. Kenapa? Karena tidak mau meninggalkan agama Islam, yakni agama Muhammad. Cukup luar biasa watenya lek meninggai paman Nabi yaitu Abu Talib. Watenya Nabi ne bergerilya, bedah ne berangkat u Ethiopia, Raja Najasyi menyeken gedanya ujino. Wahabsyah. Waktu terus kede Amr bin As sudah duluan datang untuk memprovokasi. Waktu terus kede, namun di sana Raja Najasyi menganut agama Nasrani. Beliau sangat cinta dengan Nabi Isa dan Maryam. Seketika Ja'far saat datang orang yang melakukan provokator, gebedoh Ja'far gebaca ayat menyangkut dengan Nabi Isa, ru imata Raja Najasyi, sehingga di sanalah terdapat pelindungan dari Raja Najasyi untuk melindungi umat Islam pada waktu itu. Watenya Nabi dia bedah dan berangkat ke Taif. Waktu itu Taif urung silun bersama Zaid bin Haritsah. Waktu itu ke harapan Nabi ni jakme agama Islam. Contoh, masa gede-gedanya di lancang garam ada masalah, kita hijrah ke tempat lain, ataupun punya masalah di tempat lain, kita hijrah ke lancang garam dengan harapan kita mampu membangun komunitas, mampu membangun kehidupan yang indah dengan sanak jiran tetangga kita. Tapi setiba Nabi di Taif tidak disambut dengan kemewahan. Lagi-lagi ada provokator yang truh kota Taif. Buya Yahya saat menyampaikan terhadap cerita Taif, beliau berlinang air mata. Kenapa? Kesedihan yang tiada dua dan menjadi catatan sejarah terhadap kehidupan Nabi itulah di kota Taif. Wate kejak Nabi gemeh ajaran Islam kota Taif, si peluru gedang ide hurung si ilun hana tapu api. Ho yang gepegah batia hai dengo. Gepegah ba sibe hai dengo. Urang Nabi watenyan dikacangkan hana di permun lagi urang hana ayu. Saat 10 hari beliau berdiam diri di sana, tiba-tiba ingin pulang. Saat beliau ingin pulang, pada waktu itulah dihadang oleh pembesar kota Taif. Muhammad, engkau datang tidak kuundang, engkau pulang harus kuberikan imbalan. Watenyan ke pedang saf pemuda-pemuda kota Taif yang tubuhnya tegar. Bebe tubuh danya malah raya lom. Urung-urung tubuh masa jamun. Gepedang dua boh saf. Di tangan mereka terdapat memegang batu-batu yang besar satu gepal. Kan batai lagi katanya orang silun. Batai katanya batai ut kalang. Batai tak uit tibik kalang. Tapi mia batai di Arab. Itet leuro hitam keroi batai tak ut tibik darah. Tapi batu tersebut yang dipegang oleh pemuda-pemuda kota Taif dilempari ke muka Nabi, kena ngeret uya, aru darah. Galombeh membati wajah Nabi unun, kena ngeret uya, aru darah. Tidak hanya dilempari dengan batuan, roh hurung raliket, itulah Nabi melungkop-lungkop di atas batu-batu kerikil di Arab sana, di tempat yang panas, yang terik luar biasa. Coba bayangkan. Beliau lewati terowongan yang dibuat, saf yang dibuat oleh pemuda tadinya. Lamati Nabi, ya Allah ba'na laknat, ya Allah ba'na laknat, ya Allah ba'na laknat. Cina bayangkan sepo akhlak yang laginya nurung syiklun. Batai atuh muka, wiunun ilungkop roh darah, bajai putih muarna darah. Tapi lamati Nabi, ya Allah ba'na laknat, ya Allah ba'na laknat, ya Allah ba'na laknat, karena mereka tidak tahu dengan keberadaan diriku.
Bacut-bacut nejak Nabi turun Syilun sampai beh gerbang Taif. Ma cakap gambaran ji lagi tidro urang gua di nehun. Na iya putonya lohop nyan. Gebedah ge atuh masjid hana gerah kate. Wate gejak pasti tapak lengket. Lagi nyan ku tapak Nabi lengket bak getebit gerbang kota Taif. Tapi sayang ken tanoh darah yang ili punuh tubuh Nabi. Lepas gerbang kota Taif melepop duduk Nabi dengan Zaid bin Haritsah. Watenya terus malaikat penjaga gunung Taif berkata, "Ya Muhammad, kami dari tadi menyaksikan siksaan terhadap dirimu. Kami hanya ingin satu kalimat darimu Muhammad. Gunung yang mana yang akan kutimpakan kepada mereka? Mud yadaika ila sama. Angkatlah tanganmu ke langit." Gunung toh Muhammad yang dungkop kawaknya. Nyan menyatanya katanya lagi orang Syilun. Hantip jarau gatih-gatih katanya. Tapi Nabi Muhammad, beliau akhlaknya tiada dua dan harus katanya ikut. Gekun bak malaikat. Wahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu tidak tahu dengan keberadaan diriku wahai malaikat. Baik ni siksa awaknya. Geleng jarau Nabi berdoa, "Ya Allah, lahirkan di kota Taif ini orang yang akan mampu mensyiarkan Islam." Dominan di Taif jino sikurang 10% orang Syilun lagi katanya. Ahlu sunnah wal jamaah. Doa Nabi. Lehnya gebedah gemusam li Nabi dilikut gunung Taif dengan penuh kehinaan, dengan berderai air mata, tengah darah. Geleng jaro ba Allah Taala, "Ya Allah, ila man taqiluni halam lungja ya Allah, au ila ba'idin yu'jimuni." Ataupun dari tempat ini akan saya pergi, andai itu perintahmu ya Rabb. Malam taghdab ilayya, selama drone hana bengeh na kelung, maka lun akan sabi-sabi berjuang. Demikian yang geken li Nabi urang Syilun. Mau ronyom tanya kan ingat Nabi kagelindung li Allah Taala. Nabi cukup mewah udip. Nyan meyahana tim baca sejarah. Manuronyo katruh Rabiul Awal, apa yang kita persiapkan untuk menyambut kedatangan hari kelahiran beliau? Nah, tayo dalam selawat siurah malam ke Nabi. Nah, pernah tak ingat Nabi? Nah, tak baca sejarahnya ataupun cerita-cerita menyangkut dengan Nabi Muhammad itu akan menjadi dongeng belaka yang tidak pernah kita sugestikan kepada anak-anak kita. Sehingga waktu itu dengar nama Muhammad, oh Nabi Muhammad. Oh Muhammad, cuma sekedar sepintas lalu. Orangnya kajet robah mindset orang Syilun. Butukli itu. Waktu kita baca sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Waktu kita selawat betul gezah. Bahkan Umar bin Khattab adalah orang yang tidak siap menerima Nabi Muhammad itu wafat. So yang pedame, waktunya Umar bin Khattab kalage orang pungo orang Syilun pekan. Anda pak keterima Nabi Muhammad meninggal dunia karena Nabi Muhammad itu mampu membawa peradaban yang sangat lembut terhadap akhlak manusia. Umar bin Khattab luluh lantak dengan Islam yang disuarakan oleh Muhammad. Hal pak keterima. So yang pegah Muhammad muwafid nyokuta geken le Umar bin Khattab. Tapi watenya tuh Abu Bakar yang sangat bijaksana. Ya Umar, Muhammad itu manusia, bukan malaikat, bukan makhluk yang lainnya. Muhammad itu akan meninggal dunia dan wafat. Watenya baru kedua pu yang perlu pegah orang Syilun. Umar bin Khattab sekali Umar bin Khattab yang jin yo ke Umar. Jin meyai tepu Umar jak lorong A. Jin meyai tepu Umar gejak lorong B. Dia akan memilih lorong A untuk lewat. Bahkan pernah suatu ketika dilapor oleh Amr bin As, "Ya Umar, di Mesir ada sebuah tradisi. Icak urinang dipehanyut lam laut lam sungai Nil ke tujuan supaya air sungai Nil itu banyak." Le watenyan degi Umar bin Khattab getulih basiun surat, "Lung hamba Allah, kah hamba Allah gekun bak jin yang na dalam sungai Nil, kah hamba Allah menyetekedi memang tak anggap lung sebagai hamba Allah, kata sebagai hamba Allah, piu
Bekle ganggu kehidupan orang yang na di sinan. Gecok kertahnya li Amr bin As gemeh gede, geti lam sungai Nil seketika gadah jin hana tapu dumnan yo jin. Tapi Umar bin Khattab tidak bisa, hampir tidak bisa menerima dengan kepergian Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau merasakan, melihat dan merenungi bagaimana indahnya sosok Muhammad dalam kehidupannya. Hana orang yang hana kli, hana orang yang hana sedih, bahkan orang sembahyang sampai truk leuro gesemayang secara bergilir untuk mengantar kepergian Nabi Muhammad wa Allah. Tapi hari ini kita sedikit lambat laun sudah lupa bagaimana sosok Nabi dalam memperjuangkan akidah Islam yang melakonkan akhlak dalam kehidupannya. Yang selanjutnya dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammadnya merupakan rahmat. Ayat gefirmankan oleh Allah Ta'ala, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dalam tafsir Hasyiah Sawil sampaikan, Nabi para anbiya itu diciptakan dari rahmat sifatnya. Yang selanjutnya ayat yang lain gekun menyegetanyo tarumpok karunia Allah, menyegetanyo tarumpok rahmat Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Hendaklah senang, hendaklah farih, hendaklah kita berbahagia baik nikmat rahmat yang diberikan oleh Allah Taala. Kita ambil sebuah kesimpulan, kehadiran Nabi Muhammad lebih-lebih ini dalam bulan hadirnya, bulan lahirnya, mari kita sikapi dengan kebahagiaan. Luapkan kebahagiaan ini dengan segala sektor yang penting tidak menentang dengan syariat Islam. Semoga dengan waktanya letam selawat, dengan tanya mahabbah kepada Nabi akan diberikan peluang oleh Allah Ta'ala kita berjumpa dengan Nabi Muhammad di yaumil qiyamah dalam surganya. Yang terakhir urung syi'lun, uronyo dikedanyo ditimpakan dengan musibah yang sangat besar, yaitu dengan kehilangan sosok ulama karismatik yang merupakan warasatul anbiya. Dalam sebuah hadis yang diucapkan oleh Nabi dengan riwayatnya yang sangat banyak yang sudah kami pelajari saat MK hadis tematik di kampus kami, apa yang disampaikan? Ulama itulah cerminan, ulama itulah tanda, ulama itulah barometer bahwa ilmu akan diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi petanda kiamat dunia akan datang dengan sebab hilangnya para alim ulama. Uronya urung syi'lun hana urung yang hanaki, hana urung yang hanawu, hana urung yang hana sedih dengan hilangnya Abu Tumin. Bahkan anak-anak yang masih kecil yang belum tahu apa-apa, mereka yang duduk di bangku SD akan kenal siapa Abu Tumin. Apalagi kita hari ini. Ini merupakan sebuah musibah yang maha dahsyat. Ini merupakan sebuah cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita yang berada di Aceh. Belum kering air mata gedanya terhadap Abu Daud di Luk Nibung, tapi uronyo kagecok pulang di Allah Ta'ala. Sidra ulama ho tajak lom urung syi'lun. Maka marilah dengan wap mantengna ulama-ulama padum drotu di atas bumonyo, na bu di kutakrum, na bu di mudi, na ayah di catrung, na ulama-ulama kadanya mari kita satu tajak buat dro teba ulama yang tak putoro dengan ulama dan ataupun tajuk anu bak pendidikan agama yang mana mereka bisa berinteraksi dengan para alim ulama, karena ulama lah warasatul anbiya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita nyocok kesimpulan urung syi'lun nyo katamang dalam bulan Maulid. Mari kita nyok katamang dalam bulan Rabiul Awal. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah yang pertama. Yang selanjutnya mari kita tingkatkan mahabbah kepada Nabi, baik itu dengan berselawat, mempelajari sirahnya, mengikuti akhlaknya. Ibadah yang gepubut oleh Allah Ta'ala adalah selawat. Gekun ledraw dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dengan malaikat gemeselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai hambanya, sebagai umatnya Nabi Muhammad sudah patut dan layak untuk mengucapkan selawat setiap harinya, yang mana selawat itu pula lah akan kembali pahala kedrawatkan ke Nabi. Nabi hana perleli
dari gedanyo kasih bakdrau dan insyaallah kami jamin surga oleh Allah Taala. Namun kita untuk mencari cintanya, insyaallah kita akan bersama orang yang kita cintai kelak. Mudah-mudahan kita nyoban Bandung buik dan tak usaha untuk tak ikut sejarah sirah nabawiyah, akhlaknya, pribadinya, karakternya akan mampu kita lakonkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik lo drone kita nyoban Bandung akan merumpuk dengan Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.